Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Angelina Putri Samosir dengan NIM 4212401057. Saya berasal dari kelas Mekatronika 3B pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi penggerak elektrik mengenai tugas aplikasi penggerak elektrik. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa latar belakang dari penggerak elektrik sendiri. Jadi, penggerak elektrik adalah sistem atau perangkat yang menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaganya untuk menghasilkan gerakan, baik berupa putaran maupun gerakan linear. Dalam konteks teknik, penggerak elektrik biasanya berupa motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan mesin, pompa, kipas, kendaraan listrik, dan berbagai peralatan lainnya yang sering kita gunakan sehari-hari. Nah, untuk tugas aplikasi penggerak elektrik, saya memilih Blender sebagai aplikasi saya. Nah, Blender sendiri merupakan salah satu contoh aplikasi penggerak elektrik dalam kehidupan sehari-hari. Pada Blender, energi listrik dari sumber energi listrik di rumah dialirkan ke motor listrik kecil di dalam bodinya. Nah, motor tersebut kemudian mengubah energi listrik menjadi mekanik yang berupa putaran pada porosnya. Di sini saya sudah mengambil beberapa bagian dari Blender yang saya miliki di rumah. Nah, kita memiliki gambar pertama. Gambar pertama ini adalah pisau atau blade yang terlihat di bagian bawah tabung blender. Nah, fungsinya sendiri adalah untuk memotong, menghancurkan, dan mencampur bahan makanan ketika motor sedang memutar pisau tersebut dengan kecepatan tinggi. Nah, pada gambar kedua pemaparan materi ini, saya memiliki bagian bawah blender. Bagian bawah blender ini adalah sebagai tempat motor listrik berada. Lalu, di sini kita dapat melihat ada kaki blender yang terbuat dari karet. Fungsinya adalah untuk menjaga blender agar tetap stabil saat beroperasi, serta dapat mengurangi getaran dan mencegah blender tergelincir saat sedang mencampur semua bahan makanan. Lalu di sini saya juga dapat melihat ada lubang ventilasi yang berbentuk kisi-kisi. Lubang ventilasi ini sendiri berfungsi agar sebagai jalur keluar masuk udara yang mendinginkan motor agar motor yang sedang beroperasi tidak panas. Lalu pada gambar ketiga kita melihat ada penghubung motor dengan tabung blender yang digunakan untuk mencampur bahan makanan. Fungsinya sendiri adalah bagian ini menghubungkan motor listrik dengan pisau yang ada di tabung blender. Seperti kita lihat di sini ada kopling atau coupler. Terlihat di tengah dengan bentuk lingkaran dan pola gerigi. Nah, fungsinya sendiri adalah untuk menyalurkan putaran yang dihasilkan oleh motor ke pisau. Lalu dia juga memiliki rangka pelindung yang fungsinya adalah untuk menahan tabung agar terkunci dengan baik di atas motor sehingga tabung tidak bergoyang atau lepas saat digunakan. Kita masuk ke gambar-gambar selanjutnya. Gambar pertama ini adalah panel atau tombol kontrol. Bagian ini adalah bagian depan blender yang berisi tombol-tombol pengatur. Fungsinya sendiri adalah tentu saja untuk mengatur kecepatan putaran motor mulai dari rendah, sedang, tinggi, serta mode pulse untuk putaran cepat sesaat. Lalu foto yang di tengah adalah body blender atau bagian belakang blender. Nah, di bagian belakang ini kita dapat melihat ada kabel listrik. Fungsinya adalah untuk melindungi motor listrik di dalamnya, serta menjadi jalur masuk arus listrik dari stop kontak melalui kabel. Lalu foto terakhir atau foto di kanan ini adalah yang berfungsi sebagai menampung bahan makanan atau minuman yang akan dihaluskan. Di dalamnya juga terdapat pisau seperti slide sebelumnya yang berfungsi untuk menghancurkan makanan. Lalu gambar terakhir ini adalah kabel listrik yang digunakan sebagai penghantar listrik dari stop kontak ke blender. Nah, fungsinya adalah untuk menyalurkan arus listrik agar motor di dalam body blender bisa berputar dengan menggerakkan pisau tadi. Kabel ini biasanya dilengkapi dengan colokan plug atau dua kaki yang seperti di gambar ini sesuai dengan bentuk stop kontak rumah masing-masing. Dan di sini ada motor DC yang akan saya jelaskan fungsi general atau fungsi umumnya. Pada umumnya sebenarnya blender memiliki beberapa jenis motor yang digunakan. Blender juga banyak yang menggunakan motor universal. Namun di sini saya akan menjelaskan motor DC. Jadi motor DC pada blender berfungsi sebagai penggerak utama yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Putaran ini diteruskan ke pisau blender sehingga mampu menghancurkan, mencampur, dan
menghaluskan berbagai bahan makanan. Selain itu, motor DC juga dapat diatur kecepatannya melalui tombol pengendali, sehingga pengguna bisa memilih tingkat kehalusan sesuai yang dibutuhkan, baik untuk mengaduk ringan maupun menghancurkan bahan yang keras seperti es batu. Dengan torsi yang kuat dan respon kerja yang cepat, motor DC membantu blender bekerja lebih efisien serta menjadi komponen inti yang menentukan kinerja seluruh alat. Jadi di sini motor DC adalah sebagai inti komponen yang menggerakkan blender. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan di dalam video ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.